Andi, yang kini memiliki lebih dari 3.000 karyawan, dulunya hanya seorang lulusan sekolah menengah dari kampung. Berkat tekad dan keyakinan yang kuat, ia berhasil membangun beberapa perusahaan dan bisnis yang sukses. Setelah hampir 10 tahun meninggalkan kampung halaman tercinta, Andi baru saja menyelesaikan pendidikan bisnisnya di luar negeri. Dalam persiapan untuk pulang, ia merencanakan jamuan besar sebagai tanda penghormatan. Dengan helikopter pribadi dan didampingi beberapa ajudan, Andi kembali ke kampungnya. Ia tak pernah menyangka akan menginjakkan kaki di tempat asalnya dengan kesuksesan yang luar biasa ini. Persiapan menyambut Andi di kampung halamannya dilakukan dengan antusias. Sebuah mobil telah disiapkan untuk mengantar Andi bertemu kembali dengan keluarga tercinta. "Silakan, Ketua, saya akan mengantar Anda ke sana dengan mobil ini," ujar sopirnya. Tak butuh waktu lama, Andi pun meninggalkan bandara helikopter menuju rumah keluarganya. Keluarga Andi masih menjalani kehidupan yang sangat sederhana. Tak ada yang menduga bahwa adik ipar tercinta kini telah menjadi orang yang sangat sukses. Tanpa sepengetahuan siapapun, hari itu Andi memutuskan untuk pulang. Namun, firasat sang ibu membuatnya menyiapkan hidangan dalam jumlah besar, seolah menyambut sesuatu yang istimewa. Di sisi lain, sang ayah tampak cemas memikirkan tagihan sekolah anak perempuan mereka yang belum terbayar. Meskipun Andi sudah lama tidak memberikan kabar sejak tinggal di kota, ibunya tetap yakin bahwa kehidupannya kini jauh lebih baik. Dia percaya Andi akan kembali membawa kabar baik untuk keluarga. Saat mereka larut dalam pikiran masing-masing, suara gaduh di halaman rumah membuat semua orang terkejut. Mereka segera bergegas keluar untuk melihat siapa yang datang. Ternyata tamu yang datang adalah kerabat Andi, yang meskipun masih memegang adat, menunjukkan sikap sombong dan merendahkan. Mereka dengan kasar menghina makanan yang dihidangkan, seolah-olah makanan itu tidak pantas disantap manusia. "Apa ini? Kalian pikir makanan seperti ini layak dimakan? Bahkan ayam pun malas meliriknya. Hanya ini yang bisa kalian sajikan. Dan mana anak dan adik ipar yang selalu kalian banggakan itu? Sudah bertahun-tahun tidak ada kabar, jangan-jangan dia sudah mati." Mendengar hinaan itu, Juju tidak bisa menahan amarahnya dan langsung membalas perkataan kasar tersebut. Namun, Ibu Andi, yang memiliki hati lembut, tidak ikut terpancing emosi. Dengan tenang, ia justru memberikan nasihat kepada tamu tersebut. Sayangnya, nasihat itu membuat bibi Andi tersinggung. Dia tidak terima anaknya dinasihati, lalu mulai merendahkan keluarga Andi, terutama kakak iparnya. "Lihat saja anakmu, bagaimana dia bisa pintar jika setiap hari kau beri makanan seperti ini, makanan hewan." Kedatangan mereka ternyata bukan tanpa alasan. Mereka ingin mendesak keluarga Andi untuk pindah dari rumah itu, mengingat keluarga Andi sering meminjam uang kepada mereka. Bahkan, Ijan, salah satu dari mereka, mengancam akan melipat gandakan jumlah hutang jika tidak segera dilunasi. Sikap mereka benar-benar menunjukkan bahwa hati mereka begitu keras. Di tengah pertengkaran itu, tiba-tiba seorang pria asing datang. Tidak ada yang mengenalnya, tetapi ternyata pria tersebut memang sengaja diundang oleh Ijan dengan maksud memperkenalkannya kepada Juju. Pria yang hadir tersebut adalah salah satu tokoh berpengaruh di desa mereka. Ijan melihat kesempatan ini sebagai cara untuk menjodohkannya dengan Juju demi keuntungan pribadinya. Dia bahkan berjanji akan memberikan yang terbaik untuk Juju dan keluarganya jika Juju mau menerima lamaran pria tua itu. "Bagaimana, apa kau setuju?" tanyanya dengan nada mendesak. Sementara itu, Andi yang sedang menelusuri jalanan sempit menuju desanya hampir tiba. Tanpa ingin mengejutkan keluarganya dengan kedatangannya, Andi memutuskan untuk menemui mereka secara pribadi lebih dulu. "Ibu, aku kembali," katanya dalam hati. Di rumah, suasana semakin tegang. Ijan dan keluarganya mulai mengancam akan menggusur rumah keluarga Andi jika Juju menolak permintaan pria tua itu. Tidak terima dengan ancaman tersebut, Ibu Andi berdiri dengan tegas. "Keluar dari rumah ini sekarang juga. Sampai kapanpun, aku tidak akan pergi dari sini," teriaknya. Namun, Ijan tetap bersikeras. "Salah sendiri kalian meminjam uang dariku. Apa kalian pikir uang itu tumbuh di pohon? Cepat ikut pria ini sekarang, Juju." Di bawah tekanan dan ancaman, Juju hanya bisa menahan tangis dan rasa sakitnya. Tiba-tiba, "Apa yang kalian lakukan? Jangan sampai calon istri saya terluka," ucapnya tegas. Mendengar itu, Pras langsung mundur, dan Ija pun terpaksa menyerah serta membiarkan Juju pergi. Pria itu kembali mengancam akan menyita rumah keluarga Andi jika Juju menolak lamarannya.
Dengan nada merendahkan, ia berkata, asal kalian tahu, banyak wanita di kampung ini yang ingin menikah dengan saya. Tapi saya justru memilih seorang janda miskin seperti dia. Ijan menambahkan dengan nada sinis, ini kesempatan kalian. Jika tidak ada uang 500 juta hari ini, tempat ini akan saya hancurkan. Kecuali Juju mau menikah dan ikut bersama tuan ini. Jangan sok belagu, pikirkan masa depan anak dan cucu kalian. Namun, penghinaan tersebut memicu kemarahan keluarga Andi. Sang ayah berkata tegas, kami mungkin miskin, tapi kami masih punya martabat. Daripada menikah dengan orang seperti dia, lebih baik Juju tetap menjanda seumur hidup. Pria itu semakin marah dan membalas dengan kasar, dasar wanita bodoh. Masih bagus ada yang mau menikahimu, bukannya memanfaatkan kesempatan ini. Juju, yang merasa dipaksa, dengan tegas menolaknya. Tolong, jangan paksa aku. Serunya, penolakan itu membuat pria tersebut murka. Tanpa pikir panjang, ia menamparkan wajah Juju. Saat itulah, Andi tiba di halaman rumah. Melihat keluarganya diperlakukan dengan kejam, Andi terkejut dan dipenuhi amarah. Begitu melihat Andi, Juju yang sebelumnya tertekan langsung merasa lega dan bahagia. Kemana saja kamu selama ini, adikku? Serunya dengan penuh haru. Andi berusaha memahami situasi yang terjadi, tetapi kebingungan jelas tergambar di wajahnya. Ibu dan ayahnya, yang sudah lama tidak mendengar kabar darinya, sebelumnya bahkan sempat mengira bahwa Andi mungkin sudah tiada. Kini, dengan emosi yang meluap-luap, Andi harus menghadapi ancaman pria itu yang terus memojokkan keluarganya. Pria tersebut semakin marah, mengancam akan menghancurkan rumah keluarga Andi jika permintaannya tidak dipenuhi. Ija juga tidak tinggal diam, ia terus memaksa agar Juju dijodohkan dengan pria itu. Mendengar ancaman tersebut, Andi tak mampu lagi menahan kemarahannya. Jangan pernah kalian sakiti ibuku. Kalian ini bukan manusia, kalian hanyalah orang-orang jahat. Bentaknya, ucapan Andi membuat Ijah tersinggung. Apa yang kau katakan? Semua ini pasti karena ibumu yang tidak tahu diri. Balas Ijah dengan tajam. Keadaan memanas ketika Andi mengancam balik Ijah dan keluarganya, membela kakak iparnya yang diperlakukan tidak adil. Anak Ijah, yang tidak terima ibunya diperlakukan kasar, ikut membela tindakan bodoh sang ibu, merasa hutang keluarga Andi memberi mereka alasan untuk bertindak seperti itu. Namun, Andi menenangkan situasi dengan berkata tegas, saya akan melunasi semua hutang tanpa tersisa. Pria itu tidak percaya, memangnya kau punya uang sebanyak itu. Jangan main-main, kalau kalian tidak melunasi 500 juta hari ini, rumah ini akan saya hancurkan dengan tangan saya sendiri. Ancamnya, di saat suasana semakin tegang, Sekretaris Andi tiba bersama rombongan dari kota. Mereka membawa hadiah yang telah dipersiapkan untuk keluarga Andi di kampung, sebagai bentuk rasa syukur dan penghormatan. Salah satu anggota rombongan itu ternyata adalah putra dari salah satu klien terbaik Andi, yang kini menjadi kepercayaannya dalam banyak urusan penting. Sekretaris Andi merasa bersyukur atas kepercayaan yang diberikan untuk menemani perjalanan ke desa bersama rombongan. Dalam rombongan tersebut, seorang wanita yang merupakan calon istri putra Lin Andi ikut serta. Namun, sekretaris mengingatkan dengan tegas, jika kalian membuat masalah, aku tidak akan bisa melindungi kalian di sana. Baiklah, Tuan Chen, mari kita pergi sekarang, balas salah satu anggota rombongan. Mereka berangkat dengan beberapa mobil mewah, dilengkapi dengan ajudan yang mendampingi sesuai instruksi Andi. Ingat, selama ini keluargaku yang membantu kalian. Kalian tidak perlu khawatir, aku akan mengembalikan semuanya. Ia pun memerintahkan anak buahnya untuk membawa uang dalam jumlah besar dan memastikan perjalanan ke desa dilakukan secepat mungkin. Andi memberikan waktu yang sangat terbatas bagi sekretaris dan rombongan untuk tiba di desa. Ia juga meminta putra DND untuk mengikuti dari belakang sambil menjalankan instruksi dari sekretaris. Dengan kendaraan yang melaju cepat, seluruh pengemudi tetap diingatkan untuk menjaga keamanan selama perjalanan agar rombongan sampai di desa dengan selamat. Sementara itu, pria tua yang merasa berkuasa kembali meremehkan Andi. Apa sih yang bisa dilakukan oleh pemuda itu? Dia pasti hanya seorang karyawan biasa, mungkin bahkan satpam rendahan di kota. Ejeknya dengan penuh kesombongan. Tanpa ragu, ia membanggakan putranya sebagai seorang pengusaha muda yang sukses, mencoba memperlihatkan bahwa keluarganya lebih unggul. Namun, pria itu belum tahu siapa sebenarnya Andi dan apa yang sedang dipersiapkan untuk mengubah pandangannya secara drastis. Ambil uang ini, aku rasa cukup untuk membeli harga dirimu dan keluargamu,
ucap pria itu dengan nada penuh penghinaan sambil melemparkan setumpuk uang ke arah Juju. Namun, Juju menolaknya dengan tegas, membuat pria itu semakin marah. Sekali lagi aku katakan, aku tidak butuh uangmu. Balas Juju dengan suara bergetar. Pria itu tidak menyerah. Dengan nada merendahkan, ia melanjutkan, dasar wanita miskin tak tahu diri. Apalagi yang bisa kau sombongkan dari hidup menyedihkanmu selama bertahun-tahun ini? Jika kau masih menolak dan tidak bisa membayar hutangku hari ini, maka bersujudlah dan minta ampun di hadapanku. Atau pergilah dari rumah ini. Andi, yang mulai merasa panas mendengar ancaman tersebut, tetap tenang sambil menatap pria itu dengan tajam. Sementara itu, pria itu mencoba menawarkan lebih banyak, bagaimana kalau aku tambahkan mobil mewah ini sebagai mahar? Ambillah, ini milikmu. Namun, Andi tahu mobil tersebut hanyalah barang murahan, sehingga ia tidak bisa menahan diri untuk menyindir pria itu. Di sisi lain, Lila, kekasih Andi, tengah dalam perjalanan menuju desa. Dengan penampilan yang anggun dan elegan, ia membawa hadiah berlimpah untuk keluarga besar Andi. Lila bahkan meminta sekretarisnya mempersiapkan hadiah spesial untuk kakak ipar dan keponakan Andi yang cantik. Sementara itu, pria tersebut terus mengolok-olok dan meremehkan Andi serta keluarganya. Hari ini aku tidak akan melepaskan keluargamu dari genggamanku. Kau tahu akibatnya jika berani menentangku. Jika uangku tidak kembali hari ini, bersiaplah untuk kuhancurkan keluargamu. Ancamnya dengan nada penuh keponahan. Andi, yang mulai kehilangan kesabaran, berdiri dengan penuh keyakinan. Ia menantang pria itu dan keluarga Ija tanpa rasa takut. Cobalah kalau kau berani, kita lihat siapa yang akan bertahan di akhir. Ujar Andi dengan tegas, menatap tajam ke arah mereka semua. Saat pria itu hendak menghajar Andi, tiba-tiba Juju berdiri di depan Andi, melindunginya dengan tubuhnya sendiri. Jadi kau ingin aku memukulmu, Juju? Baiklah, bersiaplah, tantang pria itu tanpa ragu. Tanpa belas kasihan, ia melayangkan pukulan ke arah Juju, membuat Andi terkejut dan marah besar. Dengan kekuatan penuh, pria itu menendang Andi hingga terjatuh. Juju pun terus dihajar tanpa ampun. Melihat hal ini, ibu Andi segera berusaha menolong Juju. Namun, pria tersebut malah berani menamparkan wajah ibu Andi, semakin menunjukkan kekejamannya. Kalian ini benar-benar membuatku muak. Aku akan menghancurkan keluarga kalian hari ini. Ancamnya dengan nada penuh kemarahan. Di luar, sekretaris Andi yang sedang mendekati lokasi mengemudi dengan kecepatan tinggi, mencoba tiba tepat waktu. Sementara itu, Ija dan keluarganya malah menertawakan situasi tersebut, seolah menikmati penderitaan keluarga Andi. Setibanya di depan rumah Andi, rombongan dari kota bersiap memberikan kejutan dengan kedatangan mereka. Namun, mendengar suara gaduh di dalam, Sekretaris Andi segera memberikan instruksi kepada semua ajudan untuk bersiap masuk dan bertindak sesuai arahan. Kita harus masuk dengan tenang tapi sigap, katanya tegas. Semua setuju dengan rencana itu, tetapi beberapa orang dari rombongan tampak kehilangan kesabaran. Dasar sok jual mahal, kau ini egois, Juju. Pikirkan juga nasib anakmu. Salah satu kerabat Ija kembali melontarkan hinaan. Namun, sebelum instruksi akhir diberikan, beberapa anggota rombongan memutuskan masuk ke rumah tanpa menunggu arahan lebih lanjut, menambah ketegangan yang sudah memuncak. Setibanya di rumah, Sekretaris Andi segera menyiapkan barang-barang dan hadiah seperti yang telah diperintahkan. Bawakan kue berlapis emas, ujarnya tegas. Kue tersebut adalah salah satu kue paling mahal, harganya setara dengan mobil sport terbaru. Keluarga Andi hanya bisa terdiam dan terkejut melihat kemewahan yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Pria sombong itu, terlihat terpana. Dengan gugup, ia berkomentar bahwa kue semahal itu tidak mungkin ada di rumah keluarga sederhana seperti ini. Bahkan kerabat Andi yang sebelumnya penuh arogansi mendadak bungkam, sulit mempercayai apa yang mereka saksikan. Sekretaris itu dengan tenang memperkenalkan dirinya sebagai perwakilan dari sebuah perusahaan besar milik Andi. Ucapan ini membuat pria sombong tersebut terlihat semakin gugup dan ketakutan. Sekretaris pun menyampaikan salam hormat kepada Juju dan keluarga, memberikan penghormatan yang luar biasa. Hal ini membuat semua orang, termasuk Juju, semakin tidak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Andi lalu melangkah maju dan menjelaskan bahwa semua ini adalah bentuk penghargaan kepada kakak iparnya, yang selama ini telah merawat keluarganya dengan penuh kasih sayang. Ia juga ingin menunjukkan bahwa keluarganya tidak kalah dibandingkan dengan pria sombong tersebut. Mendengar hal ini, Juju tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya.
Ia merasa bangga sekaligus tidak percaya bahwa adiknya telah mencapai kesuksesan besar. Sementara itu, pria sombong tersebut tetap mencoba mempertahankan arogansinya, meski wajahnya jelas menunjukkan rasa takut. Ia menuduh Andi berbohong dan menganggap semua ini hanyalah sandiwara. Kau pikir aku percaya dengan drama murahan ini? Hentikan permainanmu, sergahnya. Namun, Sekretaris Andi tetap tenang dan menjelaskan bahwa semua yang dilakukan Andi adalah untuk keluarga, serta bahwa tidak ada kebohongan dalam hal ini. Mendengar ancaman dari pria itu yang ingin membawa masalah ini ke ranah hukum, sekretaris hanya tersenyum kecil, yakin bahwa kebenaran ada di pihak mereka. Pria itu tetap mencoba menggertak dan memberikan ultimatum terakhir kepada Juju untuk menerima tawarannya, bahkan mengancam akan menghubungi putranya untuk menyelesaikan masalah ini. Namun, aura percaya diri dari Andi dan timnya membuat ancaman tersebut kehilangan kekuatannya. Kali ini, posisi pria itu benar-benar terdesak. Sekretaris yang menyadari bahwa pria tersebut adalah mitra bisnis dari kliniknya merasa terkejut mengetahui bahwa putra pria jahat ini ternyata adalah orang yang selama ini bekerja sama dengan perusahaannya. Ketika pria itu datang dan melihat ayahnya diperlakukan demikian oleh sekretaris, Andi tidak bisa menahan kemarahan. Namun, pria itu merasa takut untuk melawan. Sang ayah yang tidak tahu apa-apa terus mengkritik kesalahan putranya tanpa henti. Andi yang mengetahui bahwa pria itu sebenarnya adalah salah satu klien penting perusahaan mereka hanya bisa tersenyum. Andi memberikan kesempatan bagi pria tersebut untuk meminta maaf atas kesalahannya, namun permintaan itu tidak digubris. Sebaliknya, pria tua itu semakin agresif dan terus menyerang Andi. Andi pun meminta ayahnya untuk diam, karena pria itu tidak lagi bisa berkata apa-apa. Segera beritahu mereka siapa dirimu sebenarnya, tegas Andi. Dengan situasi yang semakin tegang, pria itu akhirnya mengakui kesalahannya dan meminta maaf, berusaha menjelaskan bahwa ayahnya yang sudah tua tidak bisa mengendalikan emosinya. Ia meminta sekretaris Andi untuk memberi kesempatan kepada mereka. Namun, sekretaris Andi sudah terlalu lelah mendengarkan alasan pria itu. Pria itu akhirnya berlutut dan memohon maaf kepada keluarga Andi atas perbuatan buruknya selama ini. Tidak perlu aku mengingatkanmu tentang apa yang telah kamu lakukan kepada bosku dan keluarganya hari ini, kata sekretaris Andi dengan tegas. Pria itu kemudian memohon lagi, meminta agar ayahnya dimaafkan. Ibu Andi yang menyaksikan semua orang berlutut di hadapan putranya merasa sangat terkejut dan tidak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Andi pun sadar bahwa apa yang baru saja dikatakan ayahnya benar, dan ia pun mengungkapkan kejadian sebenarnya kepada kakak iparnya. Selama bertahun-tahun, aku tidak memberitahukan kalian apa yang terjadi padaku. Sebenarnya, aku sedang berjuang dan melanjutkan pendidikanku. Aku ingin membuktikan bahwa perjuanganku tidak sia-sia. Namun, aku sangat terkejut karena orang yang aku percayai untuk mengembangkan desaku, ternyata malah orang yang merendahkan keluargaku. Sekarang, mereka memohon agar diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Tolong bantu kami, Tuan Cah, kata mereka. Namun, Andi sudah tidak mau memberi kesempatan lagi kepada orang-orang licik seperti mereka. Sementara itu, kekasih dari pria sombong itu menghubungi seseorang untuk meminta bantuan datang ke desa tempat Andi tinggal. Di sisi lain, kerabat mereka di kota yang sudah bersiap juga akan pergi menemui keluarga Andi di desa. Mereka sedang bersiap-siap untuk meninggalkan perusahaan dan mengirimkan bawahannya untuk menemui kekasih pria sombong itu. Mereka tidak tahu siapa yang sebenarnya mereka hadapi di desa nanti. Berbondong-bondong, mereka bersama ajudan mereka berangkat, tampaknya siap untuk mengancam Andi dan membuatnya menerima kekalahannya. Namun, wanita ini sepertinya tidak tahu siapa Andi sebenarnya. Tak lama kemudian, orang yang dihubungi wanita itu tiba di lokasi. Wanita itu meminta agar mereka memohon ampun padanya. Tuan, Anda salah paham. Jangan salahkan kami, Anda harus mendengarkan penjelasan mereka dulu. Inilah akibatnya jika berani membuat masalah dengan sepupuku. Kakak ipar sudah aku peringatkan, jangan pernah main-main dengan kau. Ini akibat dari perbuatan kalian sendiri. Sekarang sudah tidak ada waktu lagi untuk kalian mengakui kesalahan dan pergi begitu saja dari sini. Sementara itu, kekasih Andi yang semakin dekat dengan kampung halaman mengetahui bahwa keluarga Andi dalam bahaya. Tanpa diketahui, kekasih Andi telah diam-diam menghubungi polisi untuk menangkap semua musuh di sana. Jangan ikut campur, cepat minggir, semua orang di sana saling bertikai dan menciptakan kekacauan. Mereka berusaha menyelamatkan ketua Andi, tetapi sekretaris lebih dulu ditendang hingga terjatuh.
Mereka pun membiarkan Juju, sementara pria tua tampaknya sudah menangkap dan berencana membuat masalah lebih besar. Jika kau ingin wanita ini dilepaskan, berlututlah dan memohon kepada kami, katanya. Melihat ibunya terluka akibat perbuatan mereka, Andi hanya bisa pasrah dan merasa tak berdaya. Mereka terus menyiksa dan melukai Andi. Di saat yang sama, kekasih Andi yang baru tiba di lokasi dihentikan oleh beberapa ajudan yang sudah menunggu. Maaf, kalian tidak diperbolehkan masuk, kata mereka. Cepat pergi, atau aku akan hancurkan kalian semua. Jika kamu tidak pergi, kalian tahu akibatnya. Kekasih Andi dan para ajudannya akhirnya diberi jalan untuk masuk. Andi sangat marah melihat orang yang sangat dia cintai kini sudah direndahkan dan tak berdaya. Sayang, apa yang terjadi? Apakah kamu baik-baik saja? Tanya Andi. Kekasihnya menjawab dengan tenang, aku baik-baik saja, tidak ada yang serius. Mereka hanya meremehkan kami. Andi dan kekasihnya berpikir mereka bukan lawan yang harus dipermasalahkan. Ayolah, manis, untuk apa kau membela pria miskin yang mengaku-ngaku orang hebat ini? Kata mereka sambil memerintahkan ajudannya untuk memberi hukuman yang setimpal. Tanpa ragu, ajudan segera memukul kaki pria itu hingga terjatuh dan tak berdaya. Wajah kekasih Andi terlihat sangat marah pada pria itu. Kamu siapa? Tanyanya dengan penuh kebencian. Aku adalah orang yang akan menghancurkan kalian satu persatu ketika tiba di lokasi tempat tinggal Andi dan keluarganya. Siapa yang akan menyangkal bahwa pria tua itu adalah sosok yang sangat penting bagi perusahaan? Semua ini sudah berakhir sekarang. Apa yang harus kita lakukan? Ayah, mengapa kita tidak pergi saja dari sini? Tanya mereka, terjebak dalam ketakutan. Dasar bajingan, berani-beraninya kau merendahkan seluruh keluargaku. Apa kau sudah bosan hidup? Bentak Andi. Sekarang tolong dengarkan penjelasanku. Pria itu memohon, Ketua, aku mohon maafkan kami. Dia terus meminta ampun atas segala kesalahannya. Pria sombong itu hanya bisa terdiam, tak bisa berkata apa-apa. Kekasih Andi yang segera menghubungi pihak berwenang untuk mengamankan situasi, melihat Andi sangat tenang. Andi meminta kekasihnya untuk membawa pria itu ke kantor polisi dan memberikan hukuman yang setimpal, serta tidak akan membiarkan masalah yang telah dia buat pada keluarganya selama ini berlalu begitu saja. Sekarang kalian tahu siapa yang telah kalian tindas, kata Andi. Ketua, mohon maafkan kami, ini semua salah kami. Kami mohon lepaskan kami kali ini saja. Semua yang terlibat pun segera dibawa untuk diberi hukuman yang layak. Andi memperkenalkan kekasih dan calon mertuanya kepada seluruh keluarganya. Kakak ipar Andi sangat bahagia melihat adiknya berhasil mencapai kesuksesan seperti sekarang ini. Terima kasih banyak sudah merawat keponakan dan orang tua kami, kata Andi. Adiko, orang tuamu dan suamiku adalah orang tuaku juga. Aku sangat bersyukur memiliki kakak ipar sepertimu. Sekarang giliran aku untuk membalas kebaikanmu. Mulai sekarang, kalian ikut aku ke kota, dan kita akan memulai hidup yang lebih baik. Akhirnya, Andi berhasil mewujudkan cita-citanya untuk membahagiakan keluarganya dengan usaha dan kerja kerasnya selama ini.